Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku sudah memutuskan. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku sekarang. Seorang sopir muda menyimpan rahasia besar milik bos cantiknya. Tapi bukan uang yang ia terima sebagai imbalan tutup mulut, melainkan sesuatu yang tak pernah ia duga dan mengubah hidupnya selamanya. Dani masih ingat jelas hari pertama ketika kakinya menginjak halaman rumah besar itu. Rumah milik Siska dan suaminya, sebuah bangunan megah bercat putih menjulang tinggi. Meski tampak terawat dan mewah, suasananya terasa janggal, sunyi, hampir seperti rumah tanpa jiwa. Hanya kicauan burung di halaman depan yang memecah sepi. Dani sempat merasa canggung, namun ia tetap berdiri tegap, menjaga wibawa, menunggu saatnya dipersilakan masuk. Tak berselang lama, Siska muncul dari balik pintu. Ia tampil anggun, mengenakan blazer hitam elegan, rambut coklatnya terurai rapi. Wajahnya cantik, sikapnya menarik, tapi tatapannya penuh keresahan. "Kamu Dani ya?" tanyanya tanpa senyum. Dani mengangguk sopan, memperhatikan bagaimana Siska tampak ragu setiap kali melihatnya, seolah keberatan dengan kehadirannya. Tak lama kemudian, suami Siska keluar sebentar. Ia menjabat tangan Dani dan berkata, "Saya percayakan istri saya pada kamu. Dia sering pulang larut. Pastikan dia aman." Kalimatnya terdengar biasa, tapi nada suaranya seperti meyakinkan dirinya sendiri. Begitu suaminya berlalu, Siska menarik napas panjang, lalu berbisik cukup keras. "Sebenarnya, aku tidak butuh sopir, tapi karena suamiku memaksa, ya sudahlah." Dani hanya tersenyum tipis. Hari-hari berikutnya berjalan sesuai rutinitas. Dani mengantar jemput Siska ke kantor, rapat, bahkan pertemuan dengan klien. Semuanya tampak normal, namun ada yang ganjil. Setiap kali Siska menerima telepon tertentu, ia meminta Dani berhenti di tempat-tempat sunyi. Pinggir gedung kosong, taman tak terawat, basement parkir yang remang. Lewat kaca spion, Dani melihat perubahan. Senyum Siska lebih hangat, suaranya jadi lembut. Tawa kecil muncul, tawa yang tak pernah ia tunjukkan saat berada di rumah. Hingga suatu sore, Siska turun tergesa dari mobil. Seorang pria telah menunggunya. Mereka berdiri dekat, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja, terlalu mesra untuk hubungan profesional. Siska terlihat panik ketika menyadari Dani melihatnya, namun ia memilih pura-pura acuh. Saat pulang malam itu, wajah Siska tampak gelisah. Dingin yang biasa berubah menjadi kikuk. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin aneh. Dani bukan orang yang suka mencampuri urusan majikannya, tapi ia juga tidak bodoh. Semua perubahan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Siska mulai ekstra hati-hati setiap menjawab telepon atau mengirim pesan. Ia berusaha menutup sesuatu. Namun semakin ia menutupi, semakin jelas semuanya terlihat. Pagi itu, baru beberapa menit keluar dari rumah, Siska tiba-tiba berkata dengan nada tajam, "Dani, mulai minggu ini kamu tidak usah menjemput saya saat makan siang." Dani melirik sekilas. "Ada keperluan lain, Bu?" Siska terdiam sejenak sebelum menjawab datar, "Urusan kantor." Jawabannya terdengar dipaksakan. Dani hanya mengangguk tenang, kembali fokus mengemudi. Sikapnya yang kalem justru membuat Siska makin gelisah. Ia mencuri pandang lewat kaca, mencari tahu apa yang dipikirkan Dani, tapi tak menemukan jawaban. Sesampainya di kantor, Siska turun tergesa. Namun, sebelum masuk gedung, ponselnya berdering. Ia menjawab sambil membelakangi Dani. Nada bicaranya berubah, lebih manja, lebih lembut. Dani tak mendengar percakapannya, tapi ia melihat Siska tersenyum kecil. Senyum yang tak pernah singgah di wajahnya saat bersama sang suami. Siang harinya, meski tak diminta, Dani memeriksa area sekitar kantor. Bukan bermaksud mengintai, naluri profesional dan mungkin sedikit rasa waspada membawanya ke parkiran belakang. Tempat sepi. Dari kejauhan, ia melihat Siska bersama pria yang sama. Gestur mereka tak bisa disalahartikan.
Saat pria itu mengusap lengan Siska, Dani spontan mengalihkan pandangan. Ia merasa tak pantas menyaksikan. Namun sebelum sempat berbalik, Siska menoleh. Tatapan mereka bertemu. Wajahnya pucat seketika. Sore itu dalam perjalanan pulang, suasana mobil sunyi. Hanya deru mesin menemani. Hingga beberapa menit berlalu, Siska akhirnya bertanya pelan. "Dani, kamu lihat apa?" Tanpa berhenti mengemudi, Dani menjawab tenang. "Saya tidak melihat apapun, Bu." Jawaban itu justru membuat Siska semakin takut, karena ia tahu Dani sebenarnya melihat segalanya. Sejak insiden di parkir itu, hubungan keduanya berubah. Bukan lagi sekadar majikan dan sopir. Kini ada ketegangan halus. Rasa waspada, rahasia, dan ketakutan yang ikut berdesir setiap kali tatapan mereka bertemu di kaca spion. Pagi berikutnya, Siska keluar rumah dengan langkah pelan. Tatapannya penuh curiga, seolah memastikan Dani tidak akan menyindir atau menyinggung kejadian kemarin. Namun Dani tetap bersikap sopan. "Pagi, Bu," ucapnya datar. Siska hanya mengangguk kecil dan masuk ke mobil. Dalam perjalanan, suasananya hening. Tapi bukan hening yang kosong. Ini adalah hening yang dipenuhi hal-hal yang tidak ingin dibicarakan. Hingga akhirnya, saat mobil berhenti di lampu merah, Siska bersuara pelan. "Dani, kamu orang baik kan?" Pertanyaan itu terdengar seperti ujian. Kalimat sederhana itu keluar dari mulut Dani dengan tenang. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Siska semakin gelisah. Wanita itu menggigit bibir bawahnya, lalu menunduk dalam diam. "Kau, jangan bicara tentang apa yang kamu lihat ke siapapun," ujarnya lirih. Tanpa mengubah ekspresi, Dani menjawab, masih dalam nada netral, "Saya tidak punya alasan untuk bercerita ke orang lain." Tepat saat itu lampu lalu lintas berganti hijau. Mobil kembali melaju, tapi ketenangan di dalam mobil terasa menekan. Dua tangan Siska menggenggam tasnya erat-erat. Setelah beberapa menit, ia menarik napas dalam. "Kamu pasti berpikir macam-macam," ucapnya pelan. "Tidak, Bu," potong Dani singkat. "Saya tidak berpikir apapun." Kata-katanya jujur. Tapi bagi Siska, justru kejujuran itu terasa seperti hukuman. Ia terbiasa menghadapi orang-orang yang mudah digoyahkan dengan senyum atau kata manisnya. Namun Dani berbeda. Tak mudah ditebak, tak mudah dipengaruhi. Setibanya di kantor, Siska berhenti sejenak, menahan pintu mobil sebelum menutupnya. "Dani, kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Aku bisa bantu." Dani hanya menatap sebentar. "Terima kasih, Bu. Saya tidak membutuhkan apapun." Dalam hati, Siska tahu, justru dialah yang membutuhkan sesuatu. Bukan bantuan, melainkan kendali. Dan perlahan, ia mulai menyadari. Satu-satunya cara mengendalikan Dani adalah dengan mendekatinya lebih dekat. Hari itu, penampilannya terlihat lebih sempurna dari biasanya. Rambut coklatnya dibiarkan jatuh lembut, aroma parfum samar memenuhi ruang mobil. Dani menyadari perubahan itu, namun tetap menjaga ekspresinya tenang. Ia terbiasa membaca suasana, tanpa menghakimi. Tapi kali ini, ia bisa merasakan ada sesuatu yang Siska rencanakan. "Antar aku ke kantor lama," ucap Siska tiba-tiba, yang sudah tutup sejak renovasi. Dani tidak bertanya. Ia hanya menjalankan tugas. Tapi pikirannya mulai menerka. Jalan menuju kantor lama itu sepi. Jarang dilewati kendaraan. Ketika mobil berhenti, gedung itu tampak kosong. Hanya desau angin menyentuh dindingnya. Siska tidak langsung turun. Ia hanya duduk diam, memeluk tasnya erat, hening. Lalu tiba-tiba, "Dani," suaranya nyaris berbisik. "Apa kamu berniat memberitahu suamiku?" Dani menoleh perlahan, menatap via kaca spion. "Tidak, Bu. Saya bukan tipe orang yang mencampuri urusan rumah tangga." Siska menutup wajah dengan kedua tangan, tampak seperti seseorang yang berada di ujung ketakutannya. Namun saat tangannya diturunkan, pandangan itu berubah. Bukan lagi cemas, tapi lebih tajam, lebih berani. "Aku bisa membuat ini.
menguntungkan untukmu, katanya pelan. Dani tidak menjawab. Siska bergeser lebih dekat. Suaranya berubah menjadi lembut, namun ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Aku tahu kamu lihat semuanya. Kamu sopan, iya, tapi kamu bukan mesin. Kamu pasti punya kebutuhan. Kamu pasti punya keinginan, Dani. Dani memang geleng pelan. Sienna hanya ingin bekerja dengan baik. Siska tersenyum tipis. Senyum yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Jangan berpura-pura tidak mengerti. Kalau kamu mau, kamu bisa ada di pihakku. Kamu bisa jadi orang yang aku percaya. Bahkan, lebih dari itu. Akhirnya Dani menjawab. Suaranya tegas, tetap sopan. Bu Siska, saya tidak ingin terlibat lebih jauh. Apapun yang ibu lakukan, itu bukan urusan saya. Siska memandang lama, seperti menghitung ulang langkahnya, lalu berkata, lirih namun menghentak. Kalau begitu, kamu harus memilih, diam, atau ikut dalam rahasiaku. Dani menatap wanita itu. Dan di saat itulah ia sadar, Siska bukan hanya takut. Ia sedang memulai permainan yang jauh lebih besar. Malamnya, Dani masih duduk di mobil yang sudah diparkir di garasi rumah Siska. Ia belum turun, masih memikirkan kalimat itu. Diam, atau ikut dalam rahasiaku. Kata-kata itu terus berulang di kepalanya, seperti ancaman, sekaligus undangan. Padahal Dani bukan orang yang suka drama hidup. Tapi kini, ia terjebak dalam situasi yang tak bisa ia hindari. Pintu samping rumah terbuka. Siska keluar, baru selesai bekerja. Ia melihat mobil Dani masih menyala dan mendekat. Dani buru-buru turun, tapi Siska menghentikan dengan angkat tangan. Tunggu, kita perlu bicara. Dani menutup pintu mobil perlahan. Ada apa, Bu? Siska mendekat, wajahnya tampak lelah. Matanya sedikit sembab, seolah habis menangis. Aku tidak suka ancaman Dani, ucapnya pelan. Tapi aku juga tidak suka orang yang tahu terlalu banyak. Dani menunduk sopan. Saya tidak berniat mengancam, juga tidak berniat ikut campur. Justru itu masalahnya, potong Siska. Ia bersandar pada mobil, menatap dari bawah. Kamu terlalu tenang. Kamu membuat aku tak bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Dani terdiam. Ia tahu Siska sedang mencoba memancing reaksinya. Lalu suara Siska melembut. Kamu tahu, kenapa aku tak mau punya sopir? Ia menatap lurus. Karena aku tak ingin orang asing melihat bagian hidupku yang tak seharusnya terlihat. Maaf kalau saya membuat ibu tidak nyaman, jawab Dani pelan. Tiba-tiba Siska mendekat. Jarak mereka hanya sejengkal. Dani, kalau kamu ingin tetap di sini, kamu harus ada di pihakku. Kamu harus dekat denganku. Dani menelan ludah. Dekat? Seperti apa maksud ibu? Tak ada jawaban. Hanya gerakan pelan ketika Siska menyentuh lengan Dani. Sentuhan ringan, tapi membawa arti yang berbeda. Dekat seperti seseorang yang bisa aku percaya. Seseorang yang punya kepentingan yang sama denganku. Dani menatap tangan itu yang masih menempel. Ia sadar betul apa maksudnya. Ini bukan lagi tentang rahasia. Ini tentang permainan yang melibatkan kekuasaan, rasa takut, dan kebutuhan. Aku tidak bisa kehilangan posisiku, bisik Siska. Dan kamu, ia menatap dalam. Kamu bisa membuat aku aman. Pada momen itu Dani tahu, Siska bukan sekadar meminta bantuan. Ia sedang menawarkan ikatan. Ikatan yang bisa mengubah segalanya. Sejak malam itu, langkah Dani terasa seperti menyusuri tepian jurang yang rapuh. Setiap hari ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, mengemudi dengan tenang, membukakan pintu mobil, mengantar dan menjemput Siska sesuai jadwal. Namun jauh di balik rutinitas itu, ada ketegangan yang makin mengikat, seperti benang halus yang perlahan mencekik. Siska kini lebih sering menatapnya lama melalui kaca spion, seakan menunggu keputusan yang belum pernah terucap. Suatu sore, ketika mereka baru saja meninggalkan kantor, hujan turun deras. Jalanan macet, kendaraan hampir tak bergerak. Siska duduk di kursi belakang,
memainkan ujung rambutnya gelisah. "Dani," panggilnya pelan. "Ya, Bu," jawab Dani. "Kamu masih marah padaku?" Dani terdiam sejenak, sedikit terkejut. "Saya tidak pernah marah," balasnya tenang. "Lalu kenapa kamu selalu menjaga jarak?" Suara Siska melemah. "Kamu membuat aku merasa seperti aku melakukan dosa besar padamu." Dani menarik napas, tetap fokus ke jalan. "Saya hanya menjaga batasan, Bu." Siska tertawa kecil, namun tawanya terasa pahit. "Batasan? Kamu sopirku, Dani. Tapi kamu sudah lihat terlalu banyak, tahu terlalu dalam. Batas itu hilang sejak hari itu." Hujan semakin deras, suara di luar kabin meredam percakapan. Siska menyandarkan punggung, suaranya berubah lebih pelan namun syarat tekanan. "Aku bukan orang jahat, Dani. Aku hanya kesepian. Suamiku sibuk, aku sibuk. Hidupku kosong. Kalau kamu terus diam, aku makin takut." Dani tetap mengemudi, tapi kata-kata itu menembus ketenangannya. "Pria yang kamu lihat dulu," lanjut Siska lirih, "dia hanya tempatku lari." Untuk pertama kalinya, Dani menoleh lewat kaca spion. "Saya hanya ingin bekerja tanpa masalah, Bu." "Masalah itu sudah terjadi," ujar Siska pelan. "Sekarang kamu tinggal memilih, kamu mau ada di mana." Suasana hening terasa berat. Beberapa detik berjalan seperti menit. Siska bersandar sedikit ke depan. Suaranya hampir seperti bisikan. "Kita berdua sudah masuk dalam permainan yang sama, dan aku tidak ingin kamu pergi." Saat hujan mereda, Dani sadar ia tak lagi punya ruang untuk mundur. Bukan semata karena ancaman, tapi karena Siska kini benar-benar menggantungkan dirinya padanya. Keesokan paginya, rumah terasa berbeda. Siska tampak lebih tenang, namun tatapannya pada Dani kini membawa sesuatu yang baru. Kepercayaan, harapan, dan ketergantungan. Saat Dani membuka pintu mobil, Siska masuk dengan senyum kecil yang jarang ia tunjukkan. "Pagi," ucapnya lembut. "Pagi, Bu," Dani menjawab sopan. Namun sepanjang perjalanan ke kantor, Siska terus memperhatikan Dani dari pantulan kaca. Bukan lagi dengan curiga, tapi seperti seseorang yang menunggu jawaban dari pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Dani berpura-pura tak menyadari, meski hatinya mendengar jelas. Setibanya di parkiran, Siska tidak langsung turun. Ia tetap duduk, memainkan jemarinya, gelisah. "Dani," panggilnya akhirnya. "Aku sudah memikirkan banyak hal semalam." "Tentang apa, Bu?" "Tentang aku dan kamu." Suaranya membuat udara terasa lebih tipis. "Aku sadar, aku tidak bisa terus menyembunyikan hubungan dengan pria itu. Aku ingin akhiri semuanya. Tapi itu bukan berarti aku baik-baik saja. Hidupku kacau, Dani. Dan kamu, satu-satunya yang membuatku merasa aman." "Saya hanya sopir, Bu. Saya tidak ingin menggantikan siapapun," jawab Dani tenang. "Aku tidak meminta kamu menggantikan siapapun." Siska tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kamu ada." Kalimat itu terasa lebih berbahaya daripada ancaman manapun. Dani merasakan tembok batas dalam dirinya mulai retak. "Sore ini aku akan akhiri semuanya," ucap Siska mantap. "Aku akan bertemu dia terakhir kali, dan aku ingin kamu ikut, jadi saksi, supaya aku tidak goyah lagi." "Bu, yakin ingin saya ikut?" tanya Dani hati-hati. "Ya," jawabnya tanpa ragu. "Aku tidak mau sendirian." Dani terdiam lama. Ia tahu, apabila menyetujui permintaan itu, hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. "Aku butuh kamu, Dani," bisik Siska, "untuk memastikan semuanya selesai." Untuk pertama kalinya, Dani melihat Siska bukan sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang runtuh, dan tanpa sadar menariknya ikut jatuh bersama. Sore itu, langit berwarna kelabu, seolah menyerap kecemasan yang memenuhi dada Siska. Dani berdiri di dekat mobil, memperhatikannya dari jauh. Siska berdiri di trotoar, menatap layar ponsel dengan tangan bergetar. Ia sudah menghubungi pria itu, meminta pertemuan terakhir di tempat yang dulu jadi lokasi rahasia mereka.
Dia sudah datang, ucap Siska hampir tanpa suara. Baik Bu, saya ikut di belakang, jawab Dani, sopan tapi tegas. Mereka berjalan menuju gedung kecil yang pernah menjadi kafe. Catnya mengelupas, papan namanya hampir jatuh. Begitu pintu terbuka, aroma debu menyeruak. Cahaya masuk tipis dari jendela yang retak. Dani menjaga jarak, namun cukup dekat jika sesuatu terjadi. Pria itu sudah menunggu. Tubuhnya tegap, wajahnya percaya diri. Akhirnya kamu datang, ujarnya sambil menyeringai. Dan kamu membawa sopirmu? Serius? Siska menarik napas panjang. Ini sudah selesai. Kita tidak bisa terus begini. Pria itu tertawa sinis. Selesai? Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kamu butuh aku, Siska. Dani mengamati setiap gerakannya, siap jika situasi memburuk. Ia tidak suka tatapan pria itu, tatapan yang merendahkan Siska namun berusaha menguasainya. Aku tidak butuh kamu lagi, jawab Siska tegas meski suaranya bergetar. Aku ingin hidupku kembali. Sejak sosok pria itu melangkah mendekat, suasana dalam ruangan seolah membeku. Tatapannya tajam dan ucapannya terasa menusuk. Atau kamu sudah punya yang baru? Katanya sinis, matanya melirik ke arah Dani. Sopirmu ini lucu. Dani tidak menjawab. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya jelas. Ia tidak suka dipancing. Meski begitu, ia memilih tetap damai, tidak ingin memicu ledakan yang lebih besar. Siska spontan mundur satu langkah. Jangan libatkan Dani. Dia hanya membantu. Pria itu mendecih. Sudahlah, Siska. Kamu tidak bisa bermain dua arah. Kamu mau pergi? Silakan. Tapi kamu harus bayar semua yang sudah kulakukan selama ini. Dani mengepalkan tangan pelan. Di mata pria itu, ia melihat sesuatu. Sifat posesif yang membahayakan. Ketegangan di ruangan kosong itu semakin menekan. Siska tanpa sadar berdiri sedikit di belakang Dani, seperti mencari perlindungan. Sementara pria itu berdiri menghalangi jalan keluar, kehadirannya seperti tembok yang tak ingin runtuh. Kamu tidak mengerti situasinya, ujarnya mendekat. Aku sudah berinvestasi banyak, perasaan, waktu, reputasi. Siska cepat menggeleng. Itu pilihanmu, aku tidak pernah memintanya. Pria itu makin agresif. Siska mundur hingga menyentuh dinding. Dan di momen itulah Dani maju satu langkah ke depan, berdiri di antara mereka. Maaf Pak, ucapnya datar namun tegas. Ibu Siska datang untuk bicara baik-baik. Saya harap Bapak juga begitu. Pria itu tertawa kecil meremehkan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma sopir. Dani tetap tenang. Tetap saja, saya tidak suka melihat seorang wanita merasa terancam. Kalimat sederhana itu menciptakan jeda. Pria itu terdiam sejenak, dan Dani langsung mengunci tatapannya. Tanpa perlu meninggikan suara, ia menyampaikan pesan. Cukup. Siska menarik napas gemetar. Aku ingin ini selesai. Aku tidak mau hubungan itu lagi. Aku memang salah, tapi aku ingin memperbaiki hidupku. Pria itu menatap Siska tajam, lalu matanya berpindah ke Dani. Kamu pikir bisa memperbaiki hidupmu dengan dia? Siska tidak menjawab. Dani segera memotong. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Ibu Siska. Saya hanya memastikan beliau aman. Hening sesaat, lalu pria itu bergumam kasar dan membuang muka. Kalau itu maumu, baik, kita selesai. Tapi dunia ini kecil, Siska. Kita akan bertemu lagi. Tanpa menoleh, ia pergi. Pintu gedung tua itu menutup dengan bunyi berat. Seketika Siska jongkok, terduduk di lantai berdebu. Napasnya tersengal, tubuh gemetar. Dani, terima kasih. Aku kira dia tidak akan membiarkanku pergi. Dani ikut berjongkok, masih menjaga batas. Yang penting ibu baik-baik saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah Siska terasa lebih lapang. Tegangan masih ada, tapi kini tersembunyi seperti awan yang belum pecah. Siska terlihat sedikit lebih lega. Dani pun kembali bekerja seperti biasa. Namun ia tahu, tugasnya kini bukan sekadar mengemudi. Pagi itu, Siska keluar rumah lebih awal. Dani sudah menunggu di mobil. Tatapannya berbeda dari sebelumnya.
Bukan gelisah, bukan curiga, melainkan lega. Pagi, Dani. Pagi, Bu. Sepanjang perjalanan, Siska sesekali menatapnya dari kaca spion. Matanya lebih hangat. Terima kasih, Dani. Tanpa kamu, aku tidak tahu bagaimana melewati minggu-minggu ini. Dani hanya mengangguk, asal ibu baik-baik saja. Saat tiba di kantor, Siska hendak turun, namun berhenti di samping mobil. Aku sadar, aku tidak bisa hadapi semua ini sendirian. Tapi aku juga tidak ingin menyeretmu masuk ke dalam kekacauanku. Dani menoleh, ekspresinya tetap netral, tapi suaranya sedikit menghangat. Kalau ibu butuh saya akan ada. Tapi saya tetap sopir, itu batasan kita. Siska tersenyum kecil. Batasan? Iya. Tapi aku ingin lebih dari sekadar sopir. Aku ingin seseorang yang bisa aku percaya. Dan itu kamu, Dani. Dani memandangnya lama. Ia tahu, ini momen penentu. Ia bisa mundur, kembali menjaga jarak, atau bertahan untuk menjadi bagian dari penguatan Siska. Meski tak biasa, akhirnya ia berkata, pelan namun pasti, baik Bu, saya akan tetap di sini, untuk Ibu. Siska menunduk sebentar lalu tersenyum tulus. Terima kasih Dani, aku janji, kamu tidak akan menyesal. Mobil kembali melaju perlahan. Tidak lagi membawa dua orang yang saling curiga, tapi dua jiwa yang kini terikat oleh hal yang tak mereka rencanakan, kepercayaan dan kesetiaan. Dan Dani sadar, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun terkadang kepercayaan dan kesetiaan tercipta bukan dari hubungan biasa, tapi dari rahasia, ketergantungan yang dijalani bersama dan keberanian memilih tetap bertahan.